Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 mengkaji kebijakan larangan pengangkatan tenaga kerja honorer. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rania Wulansari dengan NIM 230 210 1020 63 dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Nurmala Putri Anjani dengan NIM 23021 0401107 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Happy Okta Herbianti dengan NIM 2310401108 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Aura Amelia Natasha Eka Putri dengan NIM 230210102077 dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Giska Novi Ramadhani dengan NIM 230210102041 dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di negara Indonesia ini, mayoritas penduduknya adalah seorang pekerja. Pekerjaan yang paling diminati adalah sebagai ASN. Jumlah ASN di Indonesia didominasi oleh pegawai negeri sipil atau biasa disebut dengan PNS. Jumlah PNS di Indonesia pada paruh pertama tahun ini mencapai 3,79 juta, yaitu setara dengan 89% total dari ASN. Namun, terdapat pegawai yang tidak memiliki status sebagai ASN maupun PNS yang biasa kita sebut dengan honorer. Pegawai honorer merupakan pegawai yang tidak memiliki status kepegawaian atau status yang belum diakui oleh pemerintah. Sebuah babak baru dalam sejarah kepegawaian telah dimulai. Pada tahun 2023, pemerintah dan DPR menyatakan melarang pejabat pembina kepegawaian untuk mengangkat tenaga honorer baru. Keputusan ini ditandai dengan berakhirnya era tenaga honorer yang selama ini telah menjadi bagian dari birokrasi Indonesia. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Mengapa demikian? Karena selama ini tenaga honorer telah diwarnai dengan berbagai permasalahan. Yang pertama, yaitu tenaga honorer tidak memiliki status yang resmi atau status yang diakui oleh pemerintah. Tenaga honorer tidak memiliki hak yang sama dan perlindungan yang sama seperti pegawai negeri sipil yang lainnya. Yang kedua, gaji yang tidak layak. Gaji tenaga honorer seringkali jauh di bawah standar UMR, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Yang ketiga, yaitu potensi penyalahgunaan. Ketidakjelasan regulasi ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan, seperti pengangkatan tenaga tanpa kualifikasi yang memadai dan nepotisme. Larangan pengangkatan tenaga honorer tentu menimbulkan berbagai dampak. Beberapa kekhawatiran muncul, seperti kehilangan pekerjaan dan ketidakpastian masa depan. Ada juga yang menyambut baik keputusan ini, dengan harapan adanya kepastian status dan kesempatan yang lebih adil bagi para pelamar kerja. Selanjutnya yaitu evaluasi terkait larangan pengangkatan tenaga kerja honorer bagi pemerintah. Yang pertama, melakukan pendataan tenaga kerja honorer untuk mengetahui jumlah, kualifikasi, dan juga kebutuhan tenaga kerja di setiap instansi. Yang kedua, melakukan pelatihan dan program peningkatan kompetensi untuk tenaga kerja honorer agar siap mengikuti seleksi PNS dan P3K. Yang ketiga, yaitu mempercepat seleksi PNS dan P3K. Yang keempat, memastikan transparansi dan akuntabilitas dari seleksi PNS dan P3K. Kelima, meningkatkan gaji dan tunjangan PNS dan P3K. Yang keenam, melakukan sosialisasi secara masif dan komprehensif kepada pemangku terkait kebijakan ini. Saran bagi tenaga kerja honorer ada dua. Yang pertama yaitu mengikuti pelatihan dan program peningkatan kompetensi yang telah disediakan oleh pemerintah. Dengan mengikuti pelatihan tersebut diharapkan para tenaga kerja honorer mampu meningkatkan kualitas diri, mengembangkan diri, dan meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yang kedua yaitu memahami dan mempelajari serta
mempersiapkan seleksi PNS dan P3K dengan harapan para tenaga kerja honorer mampu bersaing secara adil dan memiliki peluang besar untuk diterima. Keputusan pelarangan pengangkatan tenaga honorer menandai babak baru dalam sejarah kepegawaian di Indonesia. Era tenaga honorer yang penuh dengan ketidakpastian dan keraguan akan digantikan dengan sistem atau program yang lebih modern. Masa transisi ini tentunya tidak mudah, tetapi masa depan birokrasi Indonesia dipenuhi dengan optimisme. Dengan regulasi yang jelas, solusi yang komprehensif, kita dapat membangun birokrasi Indonesia yang lebih transparan, akuntabel, dan tentunya dapat membantu masyarakat dengan lebih baik. Birokrasi Indonesia bukan hanya tentang status kepegawaian, tetapi bagaimana cara kita membangun budaya tenaga kerja yang lebih inovatif, lebih profesional, dan dapat berorientasi dengan publik. Kita sebagai warga negara tentunya harus memanfaatkan momentum ini untuk mewujudkan birokrasi Indonesia menjadi kebanggaan bangsa kita dengan tekad yang kuat dan optimisme.